Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas terkait FVP atau faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang kita akan membahas kawannya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Ya, ini seperti materi waktu SD ya. Cuma di sini kita melihat dasar-dasar teorinya dan kemudian bagaimana kita menemukan untuk angka-angka yang besar? Apakah ada cara seperti algoritma Euclid dan lain sebagainya nanti ya? Dan ditambah nanti di akhir akan ada sedikit yaitu terkait teorema fundamental aritmatika yang nantinya itu akan mempermudah juga di FPP maupun KPK secara teoritis. Oke, kita lanjutkan. Oke, kelipatan persekutuan terkecil atau bahasa Inggrisnya adalah least common multiple. Ya, di sini definisinya misalkan X dan Y-nya itu adalah bilangan bulat dengan X-nya tidak 0 dan Y-nya tidak 0. Oke. Kemudian suatu bilangan bulat M disebut yang pertama disebut kelipatan persekutuan saja, oke ya, atau common multiple dari X dan Y jika X itu membagi M dan Y membagi M. Seperti itu. Alias M adalah kelipatan X dan M juga kelipatan Y. Itulah kelipatan persekutuan. Kemudian M disebut kelipatan persekutuan terkecil atau least common multiple dari X dan Y jika M adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga X membagi M dan Y membagi M, atau M kelipatan X dan M kelipatan Y. Nah, kemudian seperti pada waktu FVP, waktu itu ada notasi, yaitu kurung biasa, sedangkan untuk KPK, kelipatan persekutuan terkecil, di sini kurungnya adalah kurung siku. Ya. Ini menandakan bahwa bilangan ini merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari X dan Y. Oke. Nah, untuk contohnya, tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 8. Oke, kita ambil contoh yang seperti anak SD saja, santai. Misalkan A adalah himpunan kelipatan 12 yang positif. Oke, dan B himpunan kelipatan 8 yang positif. Berarti himpunan A isinya adalah 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kelipatan dari 12 yang positif. Kemudian himpunan B isinya berarti 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Kelipatan 8 yang positif. Nah, dari sini sehingga diperoleh himpunan kelipatan persekutuannya adalah himpunan C, yaitu irisan antara himpunan A dan himpunan B. Yaitu di sini terlihat yang cukup jelas 24. Kemudian nanti muncul di sini adalah 48 gitu ya. Dan seterusnya 72 dan seterusnya. Oke, irisannya. Akibatnya diperoleh bahwa kelipatan persekutuan terkecil ya dari 12 dan 8 adalah unsur terkecil di himpunan C, yaitu 24. Oke, ini kalau menuliskannya ya, kalau misalkan kita disuruh ngitung saja kan cepat, ya kan. Tapi bagaimana menuliskannya secara rapi, nah itu yang jadi yang kita pelajari. Oke, selanjutnya tentukan KPK dari 15 dan 20. Ya, ini kalau lihat saja langsung kelihatan 60 gitu ya. Nah, tapi bagaimana menuliskannya supaya rapi? Ya, kita misalkan A adalah himpunan kelipatan 15 yang positif dan B himpunan kelipatan 20 yang positif. Nah, maka kita akan punya A-nya itu 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Yang B 20, 40, 60, 80, dan seterusnya.
Sehingga diperoleh himpunan kelipatan persekutuannya adalah irisan antara A dan B. Oke, irisannya berarti mulai dari 60, kemudian sebelahnya nanti 120, 180, dan seterusnya. Akibatnya diperoleh KPK-nya dari 15 dan 20 adalah 60, yaitu unsur terkecil di himpunan ini. Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Selanjutnya kita masuk ke teorema yang pertama. Misalkan X dan Y adalah bilangan bulat dengan X-nya tidak 0 dan Y-nya tidak 0. Kemudian kita juga punya M itu adalah KPK dari X dan Y. Oke. M KPK dari X dan Y jika dan hanya jika. Oke, berarti biimplikasi berlaku dua arah, kanan dan kiri nanti. Oke. Yang pertama nanti mengakibatkan X membagi M dan Y membagi M untuk M positif. Dan berlaku M ini tadi, M membagi N untuk setiap N kelipatan persekutuan dari X dan Y-nya. Oke. Jadi ini bisa berlaku ke kanan atau berlaku ke kiri. Seperti yang dipelajari di himpunan dan logika. Seperti itu ya. Nah, contohnya perhatikan bahwa himpunan kelipatan persekutuan antara 15 dan 20 tadi itu adalah himpunan C, yaitu isinya adalah 60, 120, 180, dan seterusnya. Atau bisa kita tuliskan sebagai 60 kali K, di mana K-nya adalah bilangan asli. 60 kali 1, 60 kali 2, 60 kali 3, dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa di sini adalah KPK-nya adalah 60. Jadi, pasti bahwa untuk setiap N anggota dari C, N-nya pasti berbentuk sebagai 60 kali sesuatu, 60K, di mana K-nya adalah bilangan asli. Sehingga jelas bahwa 60 itu membagi N, ya kan? 60 membagi 60K. Jelas. Oke. Nah, itu hanya ilustrasinya saja. Nah, di sini, terlalu cepat. Teorema kedua, yaitu misalkan X dan Y-nya bilangan bulat, dengan X-nya tak 0 dan Y-nya tak 0, untuk setiap K bilangan asli berlaku KPK dari KX dan KY itu sama dengan K dikali KPK dari X dan Y. Oke, di sini kita coba buktikan ya. Misalkan KPK dari KX dan KY itu adalah M besar. Kemudian artinya bahwa KPK ini adalah KX membagi M besar dan KY membagi M besar. Itu yang pertama. Kemudian kita lucuti yang kedua, yaitu misalkan X KPK dari X dan Y adalah M kecil. Jadi X membagi M dan Y membagi M. Oke. Kemudian di sini idenya adalah kita akan menunjukkan bahwa yang kiri membagi yang kanan. Dan yang kanan membagi yang kiri. Kayak gitu. Karena kiri membagi kanan dan kanan membagi kiri, nanti dia pasti sama dengan. Seperti itu idenya. Oleh karena itu, di sini kita akan buktikan pertama, KPK dari KX dan KY membagi K dikali KPK X dan Y. Oke, perhatikan bahwa di sini ya, X membagi M dan Y membagi M. Maka kita akan punya di sini KX membagi KM dan KY membagi KM. Nah, ini berdasarkan sifat keterbagian ya. Kalau dikalikan dengan K, yang kanan juga dikalikan dengan K. Oke. Dari dua ini artinya apa? Artinya KM ini merupakan kelipatan persekutuan dari
KX dan KY. Karena KM kelipatan KX dan KM kelipatan KY. Oke, kemudian karena di sini kita punya tadi KPK dari KX dan KY adalah M besar, maka berdasarkan teorema yang pertama tadi, ya kan, kelipatan persekutuan terkecil selalu membagi kelipatan persekutuan yang lain, ya kan? Berarti di sini M KPK-nya, KM ini cuma kelipatan persekutuannya. Jadi kita akan punya M membagi KM. M itu adalah KPK dari KX dan KY, sedangkan M ini adalah KPK dari X dan Y. Jadi KM adalah K dikali KPK dari X dan Y. Oke, terbukti untuk yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk yang arah sebaliknya. Akan dibuktikan bahwa K dikali KPK dari X dan Y membagi KPK dari KX dan KY. Nah, dari sini kita punya KX membagi M besar dan KY membagi M besar. Karena M besar tadi adalah KPK dari KX dan KY. Nah, maka di sini kita tuliskan sebagai bentuk keterbagiannya ya. Berarti karena KX membagi M, artinya M itu sama dengan sesuatu dikalikan KX. Seperti itu ya. Ini berdasarkan definisi keterbagian. Oke. Dan karena KY membagi M, berarti M itu sama dengan sesuatu, kita tuliskan sebagai B gitu ya. B dikalikan KY. Nah, untuk suatu A dan B bilangan bulat. Oleh karena itu, kita bisa punya kedua ruas kita bagi dengan K. Oke, berarti ini jadi M per K sama dengan AKX dibagi dengan K, K-nya habis. Tinggal AX saja. Begitu pula dengan yang M sama dengan BKY. Dibagi dengan K kedua ruasnya, M per K sama dengan B kali Y. Sehingga kita akan punya bahwa X ini membagi M per K. Kenapa? Karena M per K sama dengan sesuatu dikali X. Berarti berdasarkan definisi keterbagian, sama seperti tadi, X-nya ini membagi M per K. Begitu pula dengan Y. Y juga membagi M per K. Artinya, M per K di sini merupakan kelipatan persekutuan dari X dan Y. Nah, dengan langkah yang serupa seperti tadi, karena kita punya KPK dari X dan Y adalah M kecil, maka berdasarkan teorema 1 diperoleh bahwa KPK-nya itu selalu membagi kelipatan persekutuannya. Jadi M kecil membagi M per K. Oke. Akibatnya dapat diperoleh bahwa dari M membagi M per K di sini ini dikalikan dengan K masing-masing ruasnya di kiri dan di kanan. Oke, berarti kita punya KM membagi K dikali M per K. Oke, artinya apa? Artinya kita punya KM membagi M besar. Jadi, M di sini, M kecilnya adalah KPK dari X dan Y, berarti KM itu adalah K dikali KPK X dan Y. Nah, ini membagi M besar. M besar itu adalah KPK dari KX dan KY. Nah, kesimpulannya, di sini kurang kesimpulannya, karena yang kiri membagi kanan dan kanan membagi kiri, jadi terbukti bahwa KX, KPK dari KX dan KY ini sama dengan K dikalikan KPK X dan Y. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada teorema yang akan membantu untuk menentukan KPK dari suatu bilangan. Oke, jadi teorema 3 di sini berbunyi bahwa misalkan X dan Y bilangan bulat, jika FPB
dari X dan Y sama dengan 1, atau X dan Y relatif prima, gitu ya, maka KPK dari X dan Y itu adalah X kali Y. Wah, enak kan kalau relatif prima. Nah, sekarang kita perluas di teorema 4. Nah, misalkan X dan Y bilangan bulat juga, tapi di sini FPB-nya itu sama dengan P. Di sini P-nya bisa lebih dari 1. Maka KPK dari X dan Y itu adalah X kali Y dibagi P. Selesai. Artinya apa? Artinya dari teorema 4 ini kita bisa mencari KPK dari suatu bilangan dengan cara mencari FPB-nya. Otomatis mencari FPB kita bisa menggunakan algoritma Euclid untuk mempermudah. Nah, kita bisa menggunakan algoritma Euclid untuk mencari FPB. Nah, FPB-nya bisa kita gunakan untuk mencari KPK dengan cara ini. Nah, otomatis algoritma Euclid kita gunakan untuk mencari FPB dan KPK. Oke, kita lihat. Contohnya masih sama seperti yang kemarin ya. Tentukan KPK dari 288 dan 162. Nah, pertama kita gunakan algoritma Euclid dulu untuk mencari FPB-nya. Nah, dari sini kita punya bahwa FPB-nya sama dengan 18 karena di sini sudah 0. Oke, berdasarkan teorema 4 yang tadi, maka KPK dari 288 dan 162 itu sama dengan 288 dikali 162 dibagi dengan FPB-nya. Oke, FPB-nya tadi 18. Berarti 288 kali 162 dibagi 18. Hasilnya 2592. Ya. Oke. Selanjutnya kita berbicara teorema fundamental aritmatika. Oke. Nah, di sini teorema fundamental aritmatika sebenarnya ini nama kerennya dari sesuatu yang sudah kita kenal sejak kita SD. Ya. Di sini bunyinya bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 1 dapat dituliskan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima secara unik. Oke. Apa artinya unik ini? Unik ini artinya sama dengan tunggal. Hanya ada 1. Oke. Nah, kemudian dengan penulisan faktor prima dalam perkalian dituliskan dengan urutan tidak menurun. Oke, urutannya tidak menurun alias naik terus. Naik atau sama, itu tidak ada masalah. Nah, ini penulisan secara bahasa manusia. Sekarang kalau bahasa matematisnya, jika N itu adalah bilangan asli dan N-nya lebih dari 1, maka N dapat dituliskan secara unik sebagai N sama dengan P1 kali P2 kali P3 dan seterusnya sampai Pn. Dengan P1 sampai Pn adalah bilangan prima. Dan P1 kurang dari sama dengan P2 kurang dari sama dengan, nah ini kurang dari sama dengan Pn. Kayak gitu. Ya, jadi dia tidak menurun, bisa sama atau naik semakin ke kanannya. Oke, seperti itu. Nah, hal ini contohnya sederhana adalah berikut faktorisasi dari beberapa bilangan bulat ya. 120 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, di sini kan bilangan prima semua ya. Bilangan prima kemudian ini kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ya, dengan urutannya tidak turun.
Nah, kemudian ini bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, 169, 13 kali 13. Ini juga bilangan prima yang tidak menurun. Sama. Oke. 225, 3 kali 3 kali 5 kali 5. Oke. Atau 3 kuadrat kali 5 kuadrat. Kemudian 1001 itu 7 kali 11 kali 13. Nah, di sini kenapa dikatakan tadi urutannya dituliskan secara tidak menurun? Karena kalau misalkan tidak dituliskan seperti itu, ini bisa kita tuliskan sebagai 11 kali 7 kali 13. Urutannya bisa naik turun. Kalau urutannya naik turun, berarti ada banyak cara menuliskan 1001 sebagai perkalian faktor primanya. Nah, kalau misalkan urut dari kecil ke besar, nanti dia cuma ada satu bentuk penulisan saja, yaitu yang dikatakan unik tadi atau tunggal. Nah, catatan bentuk n sebagai perkalian bilangan prima yaitu n sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 kali pangkat A2 dan seterusnya sampai Pn pangkat AN, di mana P1 kurang dari P2 kurang dari sampai dengan Pn, dan A1, A2 sampai AN adalah bilangan bulat positif. Di sini dia disebut sebagai faktorisasi kanonik n menjadi prima berpangkat, atau yang lebih sering kita kenal sebagai faktorisasi prima dari n. Nah, inilah yang sudah kita kenal sejak kita SD. Teoremanya ternyata berdasarkan teorema fundamental aritmatika. Oke, di sana dijamin bahwa semua bilangan pasti bisa dituliskan sebagai faktorisasi prima. Seperti itu. Sangat keren. Ya, lanjut. Akibatnya atau salah satu penggunaannya dari teorema fundamental aritmatika, di sini kita bisa punya dua teorema ini terkait FPB dan KPK. Yang pertama, misalkan A dan B itu adalah bilangan asli, dengan A-nya ini adalah, kan berdasarkan teorema fundamental aritmatika bisa dituliskan sebagai faktorisasi prima, iya kan? Yaitu P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 dan seterusnya sampai Pn pangkat AN. Kemudian B-nya juga seperti itu. B-nya juga bisa dituliskan sebagai faktorisasi prima. P1 pangkat B1 kali P2 pangkat B2 dan seterusnya. Di mana P1 kurang dari P2 sampai dengan Pn. Dan A1, B1, A2, B2 sampai AN, BN adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, kenapa tak negatif? Karena di sini bisa saja positif, bisa saja 0. 0 di sini diperbolehkan. Oke. Jadi, maka kita akan punya FPB dari A, B di sini sama dengan P1 pangkatnya adalah minimum antara A1 dan B1. Oke. Kita cari yang minimum antara A1 dan B1. P2 itu juga kita pangkatkan dengan minimum antara A2 dan B2. Dan seterusnya sampai Pn. Oke. Nah, dengan langkah serupa, kalau KPK di sini sama saja syaratnya, hanya saja di sini pangkatnya kita cari yang maksimum, yaitu pangkat terbesarnya. Antara A1 B1, A2 B2, dan seterusnya. Oke, contoh sederhananya bisa kita lihat. Tentukan FPB dan KPK dari 200 dan 270. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa 200 itu bisa kita faktorkan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 0 dikali 5 pangkat 2.
Sedangkan 270 itu 270 sama dengan 2 pangkat 1, 3 pangkat 3, 5 pangkat 1. Nah, di sini aslinya tidak ada 3 pangkat 0 ya. Tapi supaya menemani 3-nya di sini, jadi kita munculkan 3 pangkat 0, yaitu 1. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema 6 dan 7, maka dapat diperoleh bahwa FPB dari 200 dan 270 itu adalah 2 pangkat minimum antara 3 dan 1. Berarti kita pilih 1. 3 pangkat minimum antara 0 dan 3, ya pilih 0. Minimum antara 2 dan 1, pilih 1. Jadi, FPB-nya adalah 2 pangkat 1, 3 pangkat 0, 5 pangkat 1, yaitu 10. Kemudian KPK-nya adalah kita cari yang maksimumnya. Berarti ini pilih 3, pilih 3, pilih 2. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Berarti 8 kali 25, ini 200. 200 dikalikan 27. Oke, berarti 5.400. Ya, itu hanya sebagai ilustrasi saja untuk mempermudah pemahaman. Nah, apa pentingnya teorema 6 dan 7 ini? Sebenarnya di sini cukup sederhana ya. Kalau misalkan kita terapkan untuk menghitung langsung, tapi di sini dia akan sangat berguna ketika kita akan membuktikan suatu teorema ke depannya nanti yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Atau kita bisa menggunakan untuk membuat program untuk mencari FPB KPK juga bisa. Seperti itu. Oke. Nah, di sini salah satu teorema lagi yaitu misalkan M dan N bilangan bulat positif yang saling relatif prima, oke, M dan N bulat positif dan mereka saling relatif prima. Dan D suatu bilangan bulat positif. Jika D membagi M kali N, maka dapat dipastikan bahwa terdapat secara tunggal atau secara unik. Ini tunggal, ini sama aja dengan unik. Oke, pasangan D1, D2 yaitu bilangan asli, sehingga D1 membagi M dan D2 membagi N. Nah, di mana di sini ada yang ketinggalan? D1 kali D2 ini sama dengan D. Kayak gitu. Oke. Dan dia unik tunggal. Ya, itu saja materi terkait KPK. Nanti untuk latihan soal kita akan bahas ketika sudah waktunya. Oke, sementara silakan pahami dulu materi tersebut dan silakan bisa juga coba-coba angka-angka berapa untuk mencari KPK, FFP atau menggunakan teorema-teorema yang ada di atas tadi. Oke, sampai sini sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.